Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Soal nomor 39, topik yang diulas dalam teks tersebut adalah topik. Kita diminta untuk mencari mana sih kalimat topiknya. Nah, kalimat topik ini merupakan sebuah kalimat yang memuat gagasan pokok atau gagasan utama yang dibahas dalam sebuah teks atau paragraf. Nah, kalimat topik biasanya akan diikuti oleh kalimat penjelas. Oke, kita baca saja dulu teksnya, kita baca seluruh paragraf karena topik itu harus memuat keseluruhan inti pokok dari setiap paragraf atau dari masing-masing paragraf yang ada dalam teks. Ke paragraf pertama, posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia adalah Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa, sedangkan Indonesia ditempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Rakyat Indonesia harus bangga dengan pencapaian ini. Banyaknya ragam bahasa yang dimiliki oleh Indonesia ternyata memiliki masalahnya sendiri. Dengan jumlah bahasa sebanyak itu, hanya ada 13 bahasa daerah yang memiliki angka penutur di atas 1 juta orang. Pada intinya paragraf pertama mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi kedua dengan bahasa terbanyak di dunia, tetapi dengan bahasa tersebut, Indonesia memiliki masalahnya tersendiri. Kemudian yang kedua, paragraf kedua, distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang saja memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kalimat topik di paragraf kedua itu ada di kalimat kelima yang pada intinya mengatakan bahwa distribusi 742 bahasa di Indonesia itu rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduknya. Kemudian paragraf ketiga, hal tersebut nyatanya membawa pengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa di daerah yang ada di Indonesia akibat dari kurangnya jumlah penutur bahasa di daerah yang memiliki jumlah ragam bahasa yang begitu banyak. Ini menunjukkan bahwa ratusan ragam bahasa di Indonesia bisa saja suatu waktu menghadapi ancaman kepunahan. Kalimat topiknya ada di kalimat 9 yang pada intinya mengatakan bahwa banyaknya bahasa di Indonesia itu kemungkinan akan mengalami ancaman kepunahan di suatu waktu. Kalau kita gabungkan kalimat topiknya pada intinya mengatakan, pada intinya teks ini menjelaskan atau mengulas sebuah permasalahan di mana Indonesia itu memiliki banyak ragam bahasa, tetapi banyaknya ragam bahasa itu kemungkinan akan mengalami kepunahan di suatu waktu. Berarti jika seperti itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu ratusan ragam bahasa di Indonesia suatu waktu bisa menghadapi bahaya kepunahan, karena opsi yang B ini memuat setiap kalimat topik dalam masing-masing paragraf yang ada dalam teks. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 40, masih dengan teks yang sama. Kalimat yang tidak padu dalam teks tersebut adalah, kalimat tidak padu. Nah, kalimat tidak padu ini artinya kalimat yang tidak memiliki kesejajaran makna dengan kalimat-kalimat yang lainnya, atau kalimat yang tidak ada kaitannya dengan kalimat-kalimat lainnya dalam sebuah teks atau bacaan. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Kalimat pertama, posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia adalah Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa, sedangkan Indonesia ditempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Yang kedua, rakyat Indonesia harus bangga dengan pencapaian ini. Kemudian kalimat ketiga, banyaknya ragam bahasa yang dimiliki oleh Indonesia ternyata memiliki masalahnya tersendiri. Sampai di sini rasanya ada kalimat yang tidak padu atau kalimatnya rancu, ada di kalimat kedua. Kenapa?
Kalau kita baca kalimat pertama atau kalimat sebelumnya dari kalimat kedua ini mengatakan bahwa posisi pertama negara dalam bahasa terbanyak di dunia adalah Papua Nugini, sedangkan Indonesia menempati posisi kedua. Kemudian kalimat setelahnya atau kalimat ketiga itu mengatakan bahwa banyaknya ragam bahasa yang dimiliki oleh Indonesia ternyata memiliki masalahnya sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat 4 yang mana dengan jumlah bahasa sebanyak itu hanya ada 13 bahasa daerah yang memiliki angka penutur di atas 1 juta orang. Nah, pada intinya kalimat 1, 3, 4 ini memiliki kesejajaran makna yang sama, yaitu adanya masalah jika Indonesia memiliki banyak ragam bahasa. Nah, sedangkan kalimat kedua ini adalah kalimat yang paling berbeda atau kalimat yang bertentangan. Kenapa? Karena di kalimat kedua ini mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus bangga dengan pencapaian ini. Apakah kita harus bangga dengan pencapaian yang mana memiliki 742 bahasa, sedangkan 742 bahasa itu akan mengalami ancaman kepunahan di suatu waktu. Berarti kita tidak boleh bangga dengan pencapaian itu. Harusnya kita memiliki kesadaran untuk menjaga hal itu, bukan bangga. Karena jika kita bangga, maka artinya kita mendukung adanya kepunahan bahasa di suatu waktu. Berarti kalimat yang tidak padu dalam teks tersebut adalah kalimat kedua. Karena kalimat kedua ini paling bertentangan dengan kalimat-kalimat lainnya atau kalimat sebelum dan kalimat setelahnya. Lanjut ke soal 41, makna kata distribusi yang paling tepat yang sesuai dengan kalimat 5 adalah kalimat 5. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Distribusi. Nah, menurut KBBI, distribusi itu memiliki arti pengiriman atau pembagian suatu barang atau jasa ke wilayah-wilayah tertentu. Nah, tapi kalau kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya, yang paling tepat itu adalah opsi yang C, yaitu pengiriman dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Apa yang dikirim? Yang dikirim adalah bahasa. Berarti soal nomor 41, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 42. Hubungan isi antar paragraf dalam teks tersebut adalah, teksnya tadi kita sudah baca, berarti kita cukup mengambil inti-inti dari masing-masing paragraf dalam teks tersebut, kemudian kita simpulkan apa sih yang menjadi hubungan isi antar paragrafnya. Nah, paragraf pertama itu pada intinya menjelaskan bahwa Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia. Namun karena hal itu, Indonesia memiliki masalahnya tersendiri terkait dengan banyaknya ragam bahasa. Kemudian paragraf kedua intinya mengatakan bahwa distribusi bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduknya. Kemudian paragraf ketiga itu pada intinya mengatakan bahwa banyaknya ragam bahasa di Indonesia itu bisa saja akan mengalami kepunahan di suatu waktu. Nah, berarti kalau seperti itu kita bisa lihat nih, yang paling tepat itu, hubungan yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu paragraf pertama dan kedua memiliki hubungan sebab akibat dengan paragraf ketiga. Jadi, paragraf pertama dan kedua itu adalah sebabnya. Apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah banyaknya ragam bahasa di Indonesia atau Indonesia menempati posisi kedua dengan bahasa terbanyak di dunia. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya ada di paragraf ketiga. Akibatnya adalah dengan banyaknya ragam bahasa tersebut, bahasa di Indonesia bisa saja akan mengalami ancaman kepunahan di suatu waktu. Jadi, opsi yang A ini sudah tepat, yang mana paragraf pertama dan kedua merupakan sebab dan paragraf ketiga merupakan akibat. Lanjut soal nomor 43, perbaikan yang tepat untuk penggunaan tanda baca pada kalimat pertama. Kalimat pertama, posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia adalah Papua Nugini dengan jumlah bahasa
mencapai 867 bahasa, sedangkan Indonesia ditempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Oke, kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, menambahkan tanda koma setelah kata dunia. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia, koma adalah Papua Nugini. Kalau kita lihat, menambahkan tanda koma setelah kata dunia ini tidak tepat. Kenapa? Karena kalimat setelah kata adalah dan kalimat sebelum kata adalah merupakan suatu kalimat satu kesatuan atau kalimat yang utuh atau kalimat yang saling berhubungan dan memiliki hubungan satu kesatuan. Jadi tidak boleh ada tanda baca koma yang mengapitnya, apalagi di sini ada kata adalah. Nah, sebelum kata adalah itu tidak boleh ada tanda baca koma. Berarti bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, menambahkan tanda koma setelah kata Papua Nugini. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia adalah Papua Nugini dengan jumlah bahasa. Apakah perlu menambahkan tanda koma setelah kata Papua Nugini? Tentu tidak. Kenapa? Karena Papua Nugini dengan kalimat selanjutnya ini juga merupakan satu kesatuan, jadi tidak boleh ada tanda baca koma yang mengapitnya. Berarti bukan opsi yang B juga. Opsi yang C, mengganti tanda koma dengan tanda titik sebelum kata sedangkan. Mana nih kata sedangkan? Oke, di sini ya, dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa, titik, sedangkan Indonesia ditempati posisi kedua. Apakah perlu tanda titik di sini? Tentu tidak. Ini juga kurang tepat perbaikannya, berarti bukan opsi yang C jawabannya. Opsi yang D, menambahkan tanda koma sebelum kata sedangkan. Nah, ini yang paling tepat. Jadi, dalam kalimat pertama ini, kita harus menambahkan tanda koma sebelum kata sedangkan. Kenapa? Karena kata sedangkan ini merupakan konjungsi koordinatif atau konjungsi yang menghubungkan dua kalimat yang sederajat. Jadi, kata posisi sampai kata bahasa merupakan satu kalimat, kemudian Indonesia sampai bahasa ini juga merupakan satu kalimat, tetapi kalimatnya sederajat, jadi harus ada kata penghubung sedangkan yang menghubungkannya. Nah, sebelum kata sedangkan juga harus ditambahkan tanda baca koma. Berarti soal nomor 43, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Lanjut ke soal nomor 44. Nah, ini teks baru lagi ya, kita baca dulu. Paragraf di samping adalah paragraf. Oke, kita baca dulu nih paragrafnya. Jalan-jalan utama di dalam Kelurahan Tajur harus diperbaiki dengan segera. Perbaikan tersebut berhubungan dengan peningkatan mutu jalan. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dengan menaikkan ketahanannya hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Apalagi perumahan Bumi Serpong Damai terus dibangun. Pertimbangan untuk langkah itu ialah mengingat akan sifatnya sebagai jalan ekonomi. Juga menghindari kerusakan setiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Hal ini dilakukan karena old construction tidak sesuai dengan beban yang ada sekarang. Kehadiran jalan yang bermutu tinggi sangat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Masyarakat menengah yang hidup di Kelurahan Tajur itu lebih banyak menggunakan sepeda untuk bepergian ke pasar atau ke kota. Tentu saja jalan tersebut berguna sekali bagi mereka. Oke, pada intinya paragraf ini menjelaskan terkait jalanan di Kelurahan Tajur itu perlu diperbaiki dengan segera. Berarti kalimat topiknya itu ada di awal kalimat, yaitu kalimat pertama, jalan-jalan utama di dalam Kelurahan Tajur harus diperbaiki dengan segera. Nah, kalimat pertama ini merupakan kalimat topiknya atau kalimat yang memuat gagasan utama atau gagasan pokok dari dalam paragraf. Jika seperti itu, maka paragraf ini merupakan paragraf deduktif. Kenapa? Karena kalimat topiknya terletak di awal paragraf, yaitu kalimat pertama. Nah, kalimat kedua sampai kalimat 10 ini merupakan kalimat penjelasan dari kalimat topik yang dijelaskan dari paragraf 1.
Berarti yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu deduktif karena kalimat topik terletak di awal paragraf. Jadi ada 3 paragraf yang perlu diketahui, yaitu paragraf deduktif, kemudian paragraf induktif, dan paragraf campuran. Nah, deduktif ini adalah paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal, sedangkan induktif kalimat topiknya, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya terletak di akhir. Sedangkan campuran ini kalimat topiknya atau gagasan utama atau gagasan pokoknya itu terletak di awal maupun akhir paragraf. Lanjut, soal nomor 45. Kalimat ke-6 merupakan kalimat tidak baku. Ketidakbakuan kalimat tersebut disebabkan oleh kalimat ke-6 juga menghindari kerusakan setiap tahun sebagai akibat frekuensi maupun bobot kendaraan yang melewatinya yang makin meningkat. Oke, kita tulis dulu kalimatnya untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan kalimat ke-6 ini tidak baku. Juga menghindari ini merupakan predikat. Berarti opsi yang B sudah pasti salah. Kemudian kita lanjut kalimatnya. Juga menghindari kerusakan setiap tahun. Kita tulis di bawah saja ya. Kerusakan setiap tahun ini merupakan objeknya. Berarti opsi yang C sudah pasti salah. Kemudian lanjut kalimatnya sebagai akibat. Nah, kalau ada kata sebagai akibat, ini sudah pasti keterangan. Jadi, kalimat yang merupakan keterangan itu dimulai dari sebagai akibat sampai yang makin meningkat. Jadi, kalimat ini ada predikat, ada objek, ada keterangan. Kira-kira apanya yang tidak ada? Ya, tentu yang tidak ada adalah subjeknya. Berarti kalimat ke-6 ini tidak baku karena disebabkan oleh tidak adanya subjek, yaitu opsi yang A. Soal nomor 46. Pola kalimat ketiga adalah, kalimat ketiga. Peningkatan mutu jalan tersebut dengan lapisan aspal beton setebal 4 cm dapat menaikkan ketahanannya hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Kita tulis ulang kalimatnya. Peningkatan mutu jalan. Peningkatan mutu jalan sampai kata 4 cm atau setebal 4 cm ini merupakan subjek. Kemudian lanjut kalimatnya dapat menaikkan. Dapat menaikkan ini merupakan predikat. Lanjut, ketahanannya. Nah, ketahanannya ini merupakan objek. Nah, yang terakhir yaitu hingga 5 sampai dengan 10 tahun. Hingga 5 sampai dengan 10 tahun ini merupakan keterangan. Keterangan apa? Keterangan
waktu. Jadi, pola kalimatnya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Opsi yang E. Oke, untuk pembahasan soal pengetahuan dan pemahaman umum cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih.